pada tanggal 8 September 2020, di mana dilaporkan telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, di mana dari laporan tersebut kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku curanmor inisial GN dan RG. Ya, dari 2 orang ini mengembang kepada pelaku penadah atau 480, 2 orang inisial BY dan KM. Dari pengungkapan tersebut, berdasarkan pengembangan, ya, kita kembangkan, ternyata dari kedua orang tersebut mengembang ke beberapa TKP yang ada di Kota Pontianak dengan total keseluruhan sebanyak 12 TKP ataupun 12 laporan polisi. Dan dari pengembangan tersebut kami berhasil kembali mengamankan sebanyak 4 orang lagi sebagai pelaku dan 2 orang lagi sebagai penadah. Total seluruhnya yang kami amankan sebanyak 10 orang, diantaranya 6 orang pelaku utama dan 4 orang penadah. Dari keseluruhan TKP, ini terjadi selama kurun waktu 3 bulan. Yang pertama, 1 kasus terjadi di bulan Juli, 1 kasus terjadi di bulan Agustus, dan 10 kasus di bulan September. Total keseluruhan yang kami amankan sampai dengan saat ini berjumlah 23 kendaraan bermotor dari 6 orang pelaku. Modus operandi yang dilakukan dari para pelaku ini cukup nekat, ya, di mana yang biasanya para pelaku kejahatan khususnya curanmor ini dengan melakukan modus operandi rusak stang, ya, kunci dengan kunci palsu letter T. Namun dari seluruh titik yang ada, TKP yang ada, mereka berkelompok dengan menggunakan 2 unit kendaraan. Jadi dari 2 unit kendaraan mereka berboncengan, kemudian datang ke TKP. Yang dicari adalah kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak dikunci stang. Nah, ini perhatian juga untuk masyarakat Kota Pontianak, himbauan untuk betul-betul mengamankan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, supaya betul-betul diperhatikan. Ya, jadi yang dicari dari 12 TKP dan 24 kendaraan bermotor, ya, seluruhnya tidak ada yang rusak kunci stangnya. Jadi betul-betul diperiksa di parkiran-parkiran yang tidak dikunci stang. Modusnya mereka mendorong, kemudian di step sampailah di tempat penyimpanan. Seluruh hasil curian disimpan di Jalan Podomoro, ya, Gang Catur Jaya. Ya, disinilah di tempat tersangka 480 inisial KM. Seluruh kendaraan ditumpuk di tempat ini, kemudian dipreteli baik nomor polisi dan juga dibuatkan kunci palsu. Ini modus yang dilakukan. Komplotan gimana, Pak? Komplotan, ya, makanya kita jerat dengan pasal 363 ayat ke-4. Ya, melakukan kejahatan dilakukan secara bersama-sama. Komplotan ini sudah berapa lama sih beraksi di Kota Pontianak? Masih terus kita lakukan pengembangan dan salah satu dari mereka merupakan target jajaran Satreskrim Polresta Pontianak Kota yang alhamdulillah saat ini sudah berhasil kita amankan dan terbukti berdasarkan hasil pengembangan di TKP yang ada di wilayah Kota Pontianak saja ada 12, wilayah Kuburaya kalau nggak salah ada 6 dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan. Yang di Podomoro itu tempat penampungan ya, Pak, ya? Tempat penampungan. Itu bentuknya ruko atau gimana, Pak? Semacam kantor atau ruko lah, ya, seperti itu. Ini barang bukti yang kita amankan. Saat ini kita masih dalam pengembangan dan masih melakukan pengejaran, termasuk mengambil barang bukti. Masih ada 6 barang bukti lagi yang harus kita jemput ke wilayah Sanggau, Sambas, dan Sintang. Ya, di Sanggau ada 2 unit lagi, di Sambas ada 3, di Sintang ada 3. Ini yang masih terus kita lakukan pengembangan. Di luar daerah itu sudah dijual atau gimana sih, Pak? Gimana? Di luar daerah itu sudah dijual? Sudah dijual. Ya, berdasarkan pengakuan sementara sudah dijual, namun kami tidak berhenti sampai di sini. Kita terus melakukan upaya pengembangan karena ini cukup fantastis. Ya, tercatat dari LP yang ada di Kota Pontianak selama bulan September saja, ini baru tanggal 15, ya, ternyata LP yang ada di Kota Pontianak yang berhasil kita ungkap ada 10, ya. Bisa dirata-ratakan mungkin setiap hari mereka selalu berburu, ya. Oleh karenanya kami himbau kepada masyarakat agar hati-hati betul menyimpan kendaraan, pastikan aman, ya. Kunci stang kalau perlu ditambah kunci roda, ya, untuk mengamankan kendaraannya masing-masing. Kemudian terhadap barang bukti yang ada, kami persilakan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor, karena dari beberapa barang bukti yang kita terima ini belum ada LP-nya. Ya, silakan masyarakat
bisa mencocokkan data dengan membawa bukti kepemilikan. Ya, silakan bisa dipinjam pakaikan gratis, tidak dipungut biaya, cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan. Saat ini juga marak dalam kehidupan kita pola-pola instan, ya, yang kepingin cepat, kepingin simple dengan melakukan pembelian melalui sarana online tanpa mengecek terlebih dahulu asal muasal barang seperti pembelian HP, kemudian pembelian kendaraan bermotor yang dijual atau ditawarkan dengan harga yang mungkin menggiurkan bagi para pembeli. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat teliti sebelum membeli. Bagi masyarakat yang membeli barang-barang tanpa didukung dengan dokumen, itu dapat dijerat dengan pasal 480 penadah. Ya, sekali lagi, bagi masyarakat yang membeli kendaraan tanpa dilengkapi dengan dokumen, maka kepadanya dapat dijerat dengan pasal 480 ataupun penadah, karena membeli kendaraan tanpa ada dokumennya. Jadi kami himbau masyarakat berhati-hati, pastikan kendaraan ataupun barang yang dibeli dilengkapi dengan dokumen. Sini. Ya kan kalian berempat. Kalian berdua berempat? Hah? Iya. Datang nih, berdua. Nah, terus ini tangkaplah ini parkiran. Nah, terus gimana? Kamu yang ngecek siapa? Saya, Pak. Nah, apa yang dicek? Tuh, terus? Terus kamu dorong? Dorong. Praktik ini gimana cara dorongnya? Dorong, terus jalan. Nggak dihidupkan? Nah, terus naikin. Hidupin motor, Pak. Terus saya Hidupin motor. Terus kami step sini. Semuanya diantar ke Podomoro. Di sana semua ditunggu sana. Yang nunggu siapa? nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada yang nunggu. Rumah siapa itu? Motor Udin, Pak. Mana? Nih. Tempatku terpakai depan. Hah? Kantor siapa? Kantormu? Dapat banyak motor dong? Saya tidak ada di sana, Pak. Hah? Saya tidak ada di sana. Kau mau taruh di sana? Banyak motor ini. Terus dapat berapa? Tidak ada dikasih kata, Pak. Ada Oh, dikasih iya. mereka Oh. 100, 200. Hah? Ada dikasih 100, 200. Motor, kata mereka. Dikasih saya. Semuanya di tempat masukin ke sana. Terus setelah ditaruh, diapain? Mereka bilang saya, orang jual, mau bantu jual. Saya jualkan, Pak. Motor yang jualkan. Berapa? Ini kalau macam ini, Pak, kita 4.000, Pak. Hah? 5.000. Ini 4.000, 5.000. Uangnya mau kasih? Mereka bilang, Pak. Terus mau dapat? Tergantung mereka kasih saya, Pak. Kadang mereka kasih saya 200, kadang kasih 300. Dari 4.000, kok cuma dapat segitu? Nah, untuk bayar isi minyak lagi, Pak. Mereka, saya tahu persis sudah. Isi minyak Berapa mobil. jadinya total semua? Mereka kasih minyak mobil kan, mereka ikut juga. Kasih saya minyak mobil, kasih saya makan, kasih semua. Oke, terus yang nyopot ini siapa? Mereka ada, Pak. Mereka semua, Pak. Yang bikinkan kunci? Mereka, Pak. Mereka semua? Iya. Jadi tugasmu cuma menampung, terus ngejualin? Iya. Jualnya pakai apa? Jualnya kadang pakai motor, kadang pakai mobil, Pak. Jual pakai motor penggul gimana? Berangkatnya, Pak, pergi berangkat ke sana contoh. Enggak, caranya gimana? Dijual di sosmed atau Di WA, Pak. jual WA? Iya. Dipasarkan WA? Ya, udah dilaksanakan macam untuk teman saya ini nama Salman kan. Saya minta bos mau enggak nih motor, saya ada motor nih karena kosong, foto, saya foto nggak foto, terus setelah foto, Bentar. dulu Pak tawar menawar, Ya. tawar baru beli 6.000 Pak, 6.000 dia tawar oh ini enggak apa, 4.000 gimana? Udahlah 4.000 berarti gimana? Udah bang 5.000 oke kon kita ambil. Kamu yang antar? Kuncinya di bengkel, ganti kontak minyak Pak. Ya. Di bengkel. Dibawa ke bengkel? Iya. Bengkel mana? Bengkel di Sepakat Pak. Bengkel Sepakat? Selalu di situ semua? Iya Pak. Kalau bengkel Sepakat? Saya sih kemarin di situ Pak, nggak tahu yang mereka lain Pak. Hah? Nggak tahu lah dia gantinya di mana. Oh, di mana? Di Pasar Dahlia, Pak. Saudara berapa kali di sana? Udah 3 kali, Pak. Berapa? 2 kali. 2 kali di Pasar Dahlia. Iya, Oh, Pak. Di Sepakat sekali ya Pak.
Sekaligus yang lain? Yang lain Ada juga yang lain Pak. Mungkin Pak A itu Oh.